apa ya? Ya. Ya. Halo, Mbak Abi. Ini yang Mungkin masuk yang laki-laki bukan ya? Kayaknya aku mulai mencurigai sesuatu sih di sini. ya, iya. Nanti ya Nanti kita ya? jelasin. Aku udah dapet sih. Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru Hara. Malam hari ini kita akan melakukan penelusuran ke salah satu gedung bekas pabrik rotan yang dulu sebetulnya pernah kita melakukan syuting di tempat ini. Hanya saja mungkin ada rahasia atau misteri yang belum kita pecahkan, jadi kita buat part 2-nya. Dan buat kalian yang belum menonton part 1-nya, linknya akan kita sematkan di deskripsi box di bawah video ini. Dan mungkin kali ini akan aku jelaskan ya ke Teh Amel dan juga ke Kang Agus. Sebetulnya di gedung ini tuh ada apa aja sih sosoknya, karena sebelumnya kita pernah melakukan penelusuran di sini ya Teh ya. Jadi waktu itu kita di sini sempat bertemu dengan sosok kuntilanak dari arah sebelah sana, kuntilanak merah. Terus kemudian di gedung di belakang kita ini, di bangunan belakang kita ini ada sosok anak perempuan, anak kecil. Dan kemudian di belakang sana ada sosok pocong, terus kemudian ada penampakan mata juga gitu. Terus di gedung yang satunya lagi itu ada banyak sosok jin gitu. Dan yang paling utama di sini adalah seringkali terjadi fenomena suara gamelan gitu. Jadi siapapun yang mendengar suara gamelan itu, maka dia jika dia mengikuti ataupun dia ikut terhanyut mendengarkan suara gamelan itu, maka sukmanya itu atau jiwanya itu akan diambil oleh sosok yang ada di tempat ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan tugas Teh Amel sama Kang Agus nih akan memecahkan misteri gitu. Karena di video pertama itu kita belum sempat terpecahkan misterinya ya Teh ya. Iya. Jadi di sini tugas Teh Amel dan Kang Agus itu akan membuka tabir ataupun rahasia. Sebetulnya ada apa dengan gedung ini? Dan suara dari gamelan itu sebetulnya untuk apa? Gitu. Apakah hanya untuk menarik jiwa-jiwa orang-orang yang mendengarkan suara gamelan itu, ataukah mungkin ada maksud lain? Jadi di video kali ini mudah-mudahan kita bisa mengupas tuntas rahasia di dalam gedung bekas pabrik rotan ini. Dan nanti di samping aku ini ada Kang Agus, jadi apabila ada makhluk ataupun penunggu di tempat ini yang akan berinteraksi, nanti akan melalui Kang Agus ya Kang ya. Mudah-mudahan bisa. Dan buat kalian yang penasaran sama penelusuran kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Oke, jadi kita ke lokasi pertama ya Teh ya. Iya. Lokasi pertama, waktu itu di video kita yang part pertama itu, kita menemukan ada sosok semacam kayak penampakan kuntilanak merah dari arah sebelah sana gitu. Itu silakan diterawang. Jadi waktu itu aku sempat nerawang kalau sosok si kuntilanak merah ini memang ketika gedung ini masih beroperasi dia sudah ada di sini gitu. Dan kebetulan memang si kuntilanak merah ini seringkali mengganggu orang-orang yang ada di sini. Jadi ya kurang lebih dia sering membuat suara-suara dari arah sebelah sini. Ini agak merinding ya di sini. Ya, Lumayan begitu. ini. Cuman kalau waktu dulu ya, waktu kita melakukan penelusuran ke tempat ini agak berantakan di sini. Iya. Kalau sekarang memang agak bersih. Nah, di jendela yang ini, antara jendela yang pertama sama jendela yang ketiga nih di sini. Di Coba. sini itu
dulu sempat ada penampakan kuntilanak merah gitu. Mungkin bisa dikomunikasikan. Karena di video kita yang pertama kita belum sempat untuk melakukan komunikasi. Kayaknya dia diam di sini ya. Kayak di sini. Diamnya. Iya, Memang di sini ya. memang di sini Tempatnya. tempatnya. Di belakang sana ya. Iya. Dan katanya sih ya, kuntilanak merah ini tuh sering kali menampakkan bukan menampakkan ya, apa namanya, mengganggu orang-orang yang bekerja di tempat ini ketika gedung ini masih beroperasi, gitu. Jadi memang aku sempat ada baca memorinya. Memang agak jahil juga ya Teh ya. Iya. Betul. Jadi memang benar ya, sahabat Huru Hara gitu. Jadi di belakang sana itu ada sosok penunggunya. Bentuknya itu kuntilanak merah, cuman terkadang memang dia mut-mutan gitu. Jadi kadang ada di sini, kadang ada di belakang gitu. Tadi pas produser kita sempat live di aplikasi sebelah itu sempat diganggu oleh kuntilanak merah. Cuman dari penerawangan yang aku lihat ya, kayaknya kuntilanak yang ini. Iya. Betul ya? Betul. Gitu. Jadi memang ketika ada orang yang datang ke tempat ini untuk melakukan penelusuran atau misalkan untuk beres-beres tempat ini, karena memang tempat ini masih ada yang jaga dan kuntilanak ini tuh sering kali mengikuti gitu loh. Jadi kayak ngekor gitu. Iya. Masih mau lanjut atau sudah cukup mungkin di sini? Udah aja. Udah ya. Jadi ini mah yang di sini kuntilanaknya cuman kayak ya udah mengganggu aja gitu ya. Cuman aku dari tadi belum sempat dengar suara-suaranya. Nah, di gedung yang di sebelah mana ya? Oh, di sebelah sini dulu deh. Kalau di sebelah sini dulu ketika kita melakukan penelusuran nih ada dua sosok sebetulnya yang sering kali menampakkan diri di sini. Sosoknya itu laki-laki sama perempuan. Kalau yang laki-laki itu bisa berubah-ubah katanya dia. Bisa jadi pocong, bisa menyerupai apapun mungkin ya. Nah, posisinya persis ada di dalam ruangan ini. Mungkin bisa dirasakan Teh energinya apa yang dirasakan di tempat ini. Gitu. Apakah mungkin sosoknya masih ada di sini? Assalamualaikum. Agak bau ya. Iya. Agak ini ya. Di sini ada agak bau-bau kembang ya. Agak merinding ya. Iya, mulai Merinding, kerasa ya. mulai kayak gini. Merinding banget ya. Mungkin bisa diterawang Teh, sosoknya ada di sebelah mana nih? Ada di sebelah mana kita? Kalau kata saya dari sini. Dari arah sini. Iya. Soalnya aku sebelah sini kayak ada apa ya? Iya. Ya. Tolong, Mbak Abi. Tolong nanti saya mau minta ini, Om Abi. Barangkali ada yang mau ini. Mohon maaf. Andang. Tolong minta di ini. Iya. Ada apa? Silakan. Dengan siapa ini? Bisa berkomunikasi? Bisa berkomunikasi. Mohon maaf ya. Kami dari Kuning cuman bukan mau mengganggu ya. Cuman pengen tahu kenapa gitu ya. Iya. Ada apa di tempat ini? Ada apa di tempat ini? Mohon. Gimana? Tolong. Apa Anda dengar saya? Mungkin ada sesuatu yang bisa kami bantu. Maaf, saya nggak bermaksud mengganggu tempat Anda ya. Kalau boleh tahu, kenapa gitu? Ada yang bisa saya bantu? Tolong, bisa jelaskan? Bisa? Bisa Anda jelaskan?
Ada apa? Ini yang Mungkin masuk yang laki-laki bukan ya? Anda laki-laki ya? Ya? Iya. Tolong, saya bukan mau mengganggu Anda. Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya. Sampurasun. Coba Pak Abi di itu. Sampurasun. Ya, cowok. Kita nggak mau ganggu, Bukan mau Mbak. ganggu ya. Cuman mau Silaturahim ya. silaturahmi ya. Bukan banget ya, kita kesini itu kan konsen kita bareng-bareng. Mau saling lah, saling membantu gitu. Mohon maaf ya kalau kita mengganggu ya. Tapi kita nggak bermaksud ke sana ya. Ya. Cuman pengen tahu gitu. Boleh kami minta bantuannya? Kenapa? Apa bisa dijelaskan? Nggak bisa? Iya, nggak bisa. Oke. Pulang aja ya. Pulang aja ya. Ya mohon maaf ya kami mengganggu ya. Iya. Sudah mengganggu, tapi kami tidak bermaksud ya. Tidak bermaksud untuk Menantang. Iya. Kita bukan mau menantang ke sini ya. Cuman Bukan mau ya. silaturahmi kita aja. mau silaturahmi dengan secara baik-baik ya. Ayo Ya, pulang udah. aja. Siapa Mbah? Mbah yang ada di sini, yang menunggu tempat ini, Mbah? Bukan? Iya. Udah. Saya mohon Udah, maaf ya. Mbah kalau keluar aja ya Mbah ya. Kasihan Tolong ya keluar Mbah aja ya. ya. Maaf, saya bukan nggak sopan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Gila. Gila, lulus. Saya tadi dia mau iya. Asyhadu an la tahan. Istighfar. Nah, sudah. Wah, tolong minta air nanti biar Agusnya nggak terlalu itu ya. Iya. Yuk. Koh, minta air. Tolong bawain air putih. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saudara, saudara. Nggak ada ya? Ya, aman. Nanti untuk sosok yang barusan masuk ke Om Agus, nanti kita ceritakan di akhir video ini ya. Nanti aja Sosok terakhir siapakah ya. itu? Ya. Coba tolong ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kayaknya ada sesuatu yang beri. Coba masuk. Assalamualaikum. Ini bekas Bentuknya apa ya? agak mencurigakan ya. Ya, ini kok kenapa ya? Ada sesuatu yang agak ini ya? Agak aneh. Dari dua ini ya? Kalau di video kita teh waktu itu kayaknya ini pintunya ketutup. Jadi kita nggak bisa masuk. Kalau waktu pertama. Coba tolong Ini ya. kita baru tahu sih di sini Babi. ada yang kayak gitu. Aduh. Kayaknya kalau menurut saya ini ada kecurigaan ya. Iya. Dari ini ya. Dari dua bata ini. Dua bata ada ini suara ya. tadi di atas ya. Coba tolong. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku agak merinding di sini sumpah. Ya. Terus di atas Ini juga ada Kayak suara-suara. ada ini. Nanti kita jelaskan di sini. Oke, jangan di tempat ini ya. Ya, jangan kita di luar aja.
Yuk kita lanjut ke. Coba Kak Santi. Nah, kalau di sini tuh waktu itu kita sempat melakukan penelusuran emang di area ini, dan kita sempat bawa salah satu konsultan supranatural kita ya, Pak Asep. Jadi suara gamelan yang biasa diceritakan oleh warga dari mulut ke mulut itu asalnya dari arah sini teh, dari 2 pohon itu gitu. Dan memang suara gamelan itu bukan suara gamelan ya, gamelannya itu kayak dijaga oleh sosok kakek-kakek. Tapi kalau menurut saya ya ini bukan gamelan kayak kemarin teh, kayak bonang ya. Iya, semacam Ini bonang semacam gitu. bonang kan ya ini. Dan alat musiknya itu ya, dijaga oleh sosok kakek-kakek katanya, sosok mbah-mbah. Dan nah, itulah yang akan kita pecahkan ya misterinya. Sebetulnya tujuan dengan adanya gamelan gaibnya itu apa ya gitu. kalau menurut saya nih dari gamelan ini ada sangkutannya sama yang tadi di dalam. Yang tadi di dalam. Iya, kalau Oke. menurut saya Sosok nih, yang tadi masuk ke Iya. Om Agus ya. Iya. Oke. ya ada bersangkutan sama yang di dalam. Dan Itu arahan, kalau menurut saya itu arahan dari pintu Mm-mm. pintu dari situ ya, pintu gerbangnya itu pintu ya. gerbangnya itu masuk ke sini. Itu Ada ya, ada yang lempar ya. ya, Nggak tahu tadi ada dari atas pohon. ya, Kayak ada ya suara yang lempar. Aku udah mulai Mohon merinding maaf banget ya. di sini. Energinya gede banget loh. ya. Mohon maaf, izin ya buat yang di sini ya. Saya mohon maaf, bukan mau mengganggu ya. Minta kerjasamanya. Waktu itu jalan masuknya kemana ya? Ke sebelah Yang di sini ya? nih. Coba ke sini aja. Ke sini nih. Nah, Sini ini nih. aja. Lewat sini waktu itu. Nah, ada jalan ke sana. Ini maksudnya takut ada ular gitu. Iya. Ya. Nah, dan di pohon besar itu kita sempet lihat penampakan ya, ada kayak mata merah waktu itu. Sosoknya. Kita mau ke ruangan yang mana dulu teh? Mau Ke sini dulu, ke sini. Saya curiga sini ya. Coba area ini gerbang ya. gerbang ini. Oke. Coba minta Tapi sini. ini aman gak ya? Soalnya waktu itu sih kita nggak berani ke sini. Coba Aman sini. ya, mudah-mudahan aman Insya ya. Allah ya, insya Allah Allah melindungi kita ya. Coba cukup di sini aja. Oke, di sini ya. Cukup di sini aja ya. Silakan, mungkin Teh Amel akan melakukan penerawangan sama Om Agus ya. Syahadu Allah. Aku dengar suara gamelan teh. Ya. Jelas. Jelas banget. Gimana? Jelas banget, nanti diterangkannya semuanya dari sana Oke, aja. nanti ya. kita teranginnya. Jelaskan nanti di sana aja. Dijelasinnya nanti di sana aja ya, Di sana jangan aja, di tempat sengaja ini. ya. Oke, ini dulu. kita ke sini dulu ya. Nah, di sini di ruangan ini sempat ada videonya. Itu ada penampakan pocong di sebelah sini nih, di ruangan yang ini. Iya. Tuh. Ke sebelah sini nih jalannya. Nah, cuman kalau kamar mandi yang ini kayaknya sosok Cukup di sini aja. kuntilanak deh. Oh, cukup di sini Di aja sini ya. aja. Udah. Kita nggak perlu masuk ke atas. Nggak perlu. Udah di sini aja. Coba dilihat dari arah situ ya. Ada sesuatu teh di situ? Ada kayak ada wanita ya di situ. Di sini memang iya. Di sini ada perempuan. Ada perempuan. Mm-mm. Ya, tapi nggak apa-apa. Sosoknya Di sini nggak terlalu begitu jahat. Ya, nggak. Itu gede, nggak terlalu ini. Oke. Nah, selanjutnya kita kemana? Ke Sini aja. Udah Ke di sini rumah aja. ini. Nggak usah ke sana. Oke. Nanti saya tarik dulu ya. Nggak usah ke sana.
Ada sosok yang kepala botak di sini. Ada sosok yang kepala botak. Yang botak-botak dan terlalu gelap ini ya. Kayak ada yang nggak pakai baju ya, tapi gede-gede, itu kayak genderuwo. Genderuwo. Oke. Di sini. Kalau pocong itu apakah cuman singgah di sini ya? Nggak ada. Kalau kata saya mah ini bukan tempatnya. Bukan tempat. Wah, Tapi waktu kalau- itu sempat dia datang ke sini teh. Jadi Ya. kayak pas kita lagi, kebetulan kita pernah sempat di terasnya itu ya. Jadi kayak nggak sengaja nyorot ke bangunan Tapi yang dia dua bukan sana. bertempatan di sini. Mungkin cuman ini Ya. aja ya, kayak datang untuk menampakkan diri aja kali ya. Iya. Tapi Dia memang nggak bertempatan di sini. daerahnya bukan di sini sih. Tapi di sini ada sosok. Aku lihat ada yang nongol itu di situ. Ya, ada sosok jin. Iya, Dari sini ada sosok jin sama yang kepala botak-botak kayak gitu. ada. Iya, Iya, iya tadi di situ tuh. iya, Oh. ada ya. Agak ke hitam-hitaman ya. Iya, aku sampai merinding banget melihatnya. Ini bener-bener serem loh. Ini terlalu ini kalau menurut saya ini agak serem, yang paling serem ini daerah sini ya. Iya, Tinggal daerah, sini ke sana. daerah sini. Kalau menurut saya ini terlalu yang mencurigakan. Kalau dari situ kayaknya ada pocong. dari sini. Oh, Iya. mungkin kayaknya pocong yang di sebelah sini ya. Iya. Waktu itu sempat pindah ke sini sih. Iya. Jadi kayak aku lihat apa sih, kamera itu sempat menangkap kayak penampakan kain putih, tapi di dalam itu kayak pindah-pindah gitu. Iya. Di situ kalau menurut saya di sini. Oke. Nah, kita perlu masuk ke sini mungkin ya. Nah, dulu di sini pas kita lagi masuk di dalam nih, kita lagi ngobrol ya. Tiba-tiba kedengeran suara gong di sini, di dalam gedung ini. Coba maju itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba disorotin ke situ kamera. Assalamualaikum. Wow. Udah di sini aja. Cukup di sini. Ya, Aku ngerasa kayak di tempat ini tuh rame ya. iya. Di sini nanti kita dijelasin di sana aja ya. Oke. Udah kebaca nanti juga. Mm-mm. Nggak perlu di sini ya. Coba ke sana sorotin. Coba ke sana. Jadiin terus takut ada ular. Tapi kalau udah nyampe ke depan sana kayaknya agak aman ya energinya. Nggak ada di situ, nggak ada apa-apa. Aman di situ, aman. Iya. Kayak Aman. udah mulai Ini aman, energi tenang bersihnya. gitu. Kesini aja kesini. Iya. Ya, kalau saya curiga ini dari sini ya. Coba Iya. tolong ke sini. Ini terlalu ini ya. Ini Nah, kenapa teh? Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ada apa? nih kayak ada suara yang nangis. Ada seorang wanita di sini. Di tempat ini ya? Ya. Ada wanita yang lagi nangis kalau menurut saya ya. Sosoknya seperti apa teh, bisa dilihat mungkin? Ini agak keputih-putihan. Mm-mm. Wanita agak putih-putihan, tapi kenapa ya dia nangis ya? Kalau dari usianya mungkin penampakannya itu sekitar berapa tahun?
Kalau menurut saya ini nggak terlalu ini ya, Nggak terlalu muda. nggak terlalu muda, agak ketua-tuaan sedikit. Semisalnya kayak tante-tante begitu ya, seusia agak 40 ke atas Oke. usianya. Kayaknya aku mulai mencurigai sesuatu sih di sini. Ya, iya. Nanti ya Nanti kita ya? jelasin. Aku udah dapet sih. Ya. Coba sini, Aku udah dapet ininya apa namanya? jelaskan ya. Iya, udah jelas. Udah jelas. Kita kemana lagi? Oh, bukan yang di sini. Nah, di ruangan ini kita belum ya ke ruangan yang ini teh. Mungkin nanti ada informasi yang saling berkaitan ya. Nah, di ruangan yang ini Coba tuh ini. Ya. sosoknya ada anak kecil. Ya. Gitu. Mungkin bisa dilihat nanti kita sambungin puzzle-puzzle ceritanya mungkin ya. Nah, di sini tuh ada sosok anak kecil kabarnya. Coba Dan pas di aku sini. lihat memang penampilannya agak lusuh ya anaknya itu. Anak kecil, tapi kenapa ya dia kayak nangis? Iya memang. Ya, Sedih sih. sedih. Cuman terkadang dia memang apa ya kayak lari-lari gitu kayak ya sebagaimana mestinya anak kecil. Ada yang dicurigakan. Kayak ada yang mencurigakan sih memang. Isyad. Udah. Nanti kayak anak kecil, jadi dia meminta sesuatu. Kalau menurut saya ini ada pesugihannya ya. Oke. Kenapa ini sampai ya? Kenapa ini sampai ini yang karena yang punya ini ada perjanjian ya, sampai dia bangkrut karena nggak bisa ngasih tumbal lagi. Berarti kita udah dapet ya puzzle-puzzle potongan ceritanya. Nanti kita akan bahas di akhir video. Oke sahabat Uruhara, itulah tadi hasil penelusuran kita pada malam hari ini. Untuk yang kedua kalinya kita datang ke salah satu gedung bekas pabrik rotan yang ada di Kabupaten Subang. Dan untungnya malam hari ini kita mendapatkan beberapa potongan-potongan cerita atau yang nanti akan kita sambung-sambungkan sehingga misteri tentang gong ataupun tentang alat musik gamelan yang sering berbunyi di tempat ini bisa kita pecahkan ya Teh ya. Jadi gimana Teh yang pertama? Tadi kita sempat masuk ke ruangan yang ada sosok, kabarnya ada sosok perempuan sama sosok laki-laki ya. Iya. Dan di situ tadi Kang Agus itu sempat Kemasukan, ya. kemasukan. Nah, itu sosoknya mungkin bisa dijelaskan itu seperti apa? Kalau menurut saya itu kayaknya ya, kayak dia itu seperti makhluk siluman kalau menurut saya itu ya. Oke. Yang meminta ada berkaitannya yang di samping yang ada dua itu, dia itu kayaknya penunggu di situ ya. Tapi dia bukan di dalam itu, di luar. Dari luar Ya. Dan dari situ ada sesuatu yang dicurigakan, itu ada dua batu ya, batu tembokan segi empat itu. Kalau menurut saya itu yang saya lihat itu ada di dalamnya ada bermacam-macam manusia. Oke. Berarti Banyak manusia. bukan hanya satu. Bukan hanya satu. Bukan hanya satu. Itu ya. Iya, dengar suara. Itu ada dua yang mungkin ya, itu yang punya itu yang mungkin itu yang dijadikan tumbalnya. Yang dijadikan tumbalnya. Berarti Entah dari pegawai ada, enggak tahu di luar ada, mungkin itunya ya, tempat-tempatnya. jadi semuanya disatukan di dua bata Ya, tadi ya. di dua bata itu. Oke. Kalau menurut saya ya. Dan dari sebelah sananya ada pintu gerbang yang masuk kayaknya kayak kencana gitu. Oke. Kayak kereta kencana yang diambil
dia yang ngejemput ya, Mm-mm. kayak ngejemput, nanti dimasukkan ke situ. Oke. Kalau menurut saya Nah, gitu ya. untuk suara gamelan itu sendiri, itu sebetulnya apa? Kalau gamelan itu dia memberikan tanda, gamelannya itu memberikan tanda bahwa udah ada yang Calon ya. tumbal. Calon Jadi kalau tumbal. misalkan kita waktu itu kita sempat mendengar ya suara gamelannya berbunyi Ya. gitu. Kalau malam ini tadi kita sempat mendengar ya, Iya. sempat mendengar. Mendengar jelas Itu banget hanya ya, jelas. mungkin tidak masuk ke dalam kamera ya, karena waktu itu kita benar-benar suaranya itu live kenceng banget gitu. Tadi mungkin tidak masuk ke kamera karena yang mendengar mungkin hanya beberapa saja ya. Dan dan ternyata suara gamelan itu istilahnya untuk penjemputan. Penjemputan. Ya, apabila sudah ada tumbal. Tumbal. Jadi Sudah meskipun tempat ini sudah terbengkalai dan pabrik ini sudah bangkrut ya, tetapi perjanjian itu sampai saat ini masih belum terputus belum, ya. Jadi masih belum sosok terputus. yang ada di sini, sosok yang meminta tumbal itu sampai hari ini pun masih meminta tumbal gitu. Dan mungkin aku akan nanya ke Kang Agus dulu ya Teh ya. Pak. Kang tadi kan sempat kena ya, Iya. sempat masuk sosoknya itu seperti apa? Kelihatan nggak Kang? Oh, sosoknya laki-laki sebenarnya yang Sosoknya masuk. laki-laki. Iya. Apakah mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan gitu? Kalau untuk pesan ada. Apa? Kalau untuk pesan kayaknya nggak boleh Iya, benar. dimasukin. Kita nggak boleh Iya. ke tempat Iya. ini ya. Iya. Mungkin Benar. mereka atau sosok laki-laki ini merasa terganggu gitu. Iya. Apakah mungkin ada hubungannya Teh sama ritual pesugihan gitu, atau sosok ini ada kaitannya dengan pesugihan yang dilakukan di tempat ini? Iya. Ada. Kalau menurut saya dia menjaga ke tempat yang dua tadi ya. Oke. Iya, dia menjaga ke tempat itu, dia merasa keganggu. Kita nggak boleh masuk ke situ seharusnya, Mhm. karena itu yang mencurigakan kita itu. Oke. Ada dua itu ya. Mhm. Nah, dari situ. Jadi dari dua bata tadi itu yang sosok penjaganya adalah tadi sosok laki-laki yang masuk ke badannya Om Agus, dan sempet tadi aku dengar dalam bahasa Sunda ya, mau ngapain ke sini. Iya. Jadi istilahnya dengan tegas dia sudah menolak keberadaan kita di tempat Iya. ini. Dan selanjutnya tadi kita ke belakang. Nah, di belakang itu mungkin Teh Amel itu sempat melihat di ruangan paling belakang atau di bangunan rumah paling belakang yang sudah tidak ada gentengnya itu ada sosok perempuan, mungkin usianya lebih tua ya. Iya. Dan terlihatnya sedih dan juga menangis. Kalau aku sih mencurigai sesuatu. Tadi sempat dari kita dengar penjelasan dari Kang Oyed Misteri juga ya. Iya. Kalau tempat ini yang punyanya Sudah meninggal. ya sudah meninggal dan sosoknya perempuan ya. Iya. Sosoknya perempuan. Ini boleh aku yang ngomong nggak? Iya, boleh. Jadi ini menurut penglihatan aku tadi ya, aku sempat melihat bahwa ketika si pelaku pesugihan ini sudah tidak bisa lagi memberikan tumbal, maka jiwanya yang diambil dan juga Ya. dikurung di belakang sana. Iya, betul. Oke, jadi kenapa bagian belakang itu energinya sangat kencang? Karena si pelaku pesugihan itu disimpan di sana Ya. dan masih terkurung Di sana. sampai hari ini. Ya. Gitu. Jadi siapapun yang mencoba untuk menyempurnakan sosok ini itu akan sangat kesulitan karena itu sudah menjadi perjanjiannya ketika beliau masih hidup. Iya. Gitu. Jadi memang perjanjian itu akan ada terus menerus hingga hari akhir. Iya. Ya. Jadi beliau ini, sosok jiwa yang terkurung di belakang ini akan ada sampai hari ini, besok, sampai hari kiamat. Iya. Betul. Oke, dan selanjutnya tadi kita sempat ke bagian bangunan mes Iya. yang waktu video part pertama itu ada penampakan pocong. Cuman tadi memang pocongnya nggak ada di sana ya. Iya. Mungkin itu hanya sosok-sosok yang dari luar saja ya. Iya, Jadi yang dari memang sosok-sosok yang kurang penting mungkin Kurang ya. penting ya. Di sana ternyata ada sosok semacam genderuwo. Genderuwo. Kalau menurut saya itu genderuwo, ya itu yang dijadikan
yang memakan bagian daripada ritual pesugihan Iya, itu ya, bagian betul. daripada antek-antek atau Iya, ya mungkin anak buahnya itu. Iya. Gitu. Dan aku ngerasa kalau di gedung yang kedua itu bosnya yang ada di sana. bosnya. Iya, iya, Iblisnya betul. yang ada di sana, karena pas tadi produser kita lagi live di akun sebelah itu aku sempat raga sukma sebentar gitu. Cuman agak kesulitan untuk balik lagi karena aku ngelihat di situ ada iblis warnanya biru. Iya, benar. Dan itulah sosok yang disembah ataupun sosok yang sering diritualkan oleh si pemilik tempat ini. Iya. Gitu. Jadi untuk membersihkan tempat ini kayaknya agak susah ya. Agak susah. Kayaknya agak susah meskipun bangunannya ini masih bagus. Dan tadi kita sempat dengar cerita dari narasumber yang juga tinggal di daerah sini. Kalau dulu katanya ada yang pernah tinggal di tempat ini gitu dan sering juga diganggu ya. Waktu ini mau menjelang kebangkrutannya gitu. Dan terakhir nih tadi kita sempat ke ruangan yang mungkin paling depan ya. Dulu kita sempat melihat ada sosok anak kecil berpakaian lusuh gitu dan sering berlari-larian di tempat ini, bahkan ketika pabrik ini masih beroperasi. Nah, itu sosok anak kecil itu sebetulnya siapa dan kenapa dia ada di situ, Teh? Kalau menurut saya anak kecil itu juga bersangkutan, Juga bersangkutan. yang bersangkutan juga ya. Oke, tapi kalau ini mungkin hanya perkiraan aku aja ya. Mudah-mudahan bener ya. Dia korban tumbal juga ya. Iya, dia korban juga. Korban juga itu. Cuman anak kecil itu dipisahin di sini. Iya, jadi Ya. memang sengaja dia ditempatkan di situ. Dipisahkan, Untuk alasannya aku kurang tahu sih ya. Mungkin Teteh tahu gak alasan anak itu ditempatkan di ruangan itu? Karena begini ya, anak ini dipisahkan, yang dua batu itu ya nggak disatuin ya. Itu anak itu ditempatkan di tempat yang tadi Di ya. tempat yang tadi. Di tempat yang Oke. tadi itu. Anak Jadi itu memang khusus itu khusus untuk anak-anak. khusus Emang sengaja. udah ada bagian-bagiannya. Oh, jadi memang udah ada udah ada bagian-bagiannya bagian-bagiannya ya? untuk dewasa, untuk anak. Itu Oke. udah ada bagiannya. Misalnya kalau misalnya ada tumbal lagi, misal ya, kalau ada tumbal anak itu mungkin dimasukin ke situ. Oke. Beda lagi sama yang tadi dua Mm-mm. petak itu, lain lagi itu. Lain lagi ya. Ya. Ngeri juga sih. Jadi ya tempat ini. nggak disatuin gitu. Oke. Nggak disatuin, dipisahin anak-anak gitu ya. Sama yang tadi Oke. beda lagi Ada kayaknya. Kayaknya yang di batu tadi udah banyak. udah banyak ya. Udah banyak banget. Coba Kayak aku ngerasa sih enggak, pas kita tadi masuk ke dalam itu kayak langsung ada gangguan dari atas. Iya. Ya, jadi kayak nggak boleh masuk. kayak kita nggak boleh masuk, nggak Iya. boleh menerawang, kayak sengaja untuk diganggu gitu. Tapi saya sempat menerawang ya, Mm-mm. sempat memegang tempatnya, yang saya lihat banyak. Banyak ya. Udah banyak mungkin yang saya udah lihat. sisa-sisanya ya Iya. yang masih ada terkubur di Iya. dalam sana. Tapi memang udah banyak itu. Dan jiwa-jiwanya aku rasa kayak terkurung sih di bawah. Iya. Kayak susah untuk disempurnakan Iya. mungkin ya. Tapi waktu saya ke situ ya, Mm-mm. dari yang sebelah situ saya belum sempat ya. Tapi udah kelihatan nih, itu nggak terlalu banyak yang sebelah sana ya. Tapi yang dipegang saya itu kayaknya numpuk banget. Numpuk banget. Iya. Oke, jadi memang ya begitulah ya tempat ini. Dan untungnya malam hari ini dengan bantuan Teh Amel dan juga Kang Agus kita bisa memecahkan misteri sebenarnya ada apa sih di gedung ini sehingga masyarakat di sekitar ini tuh huru-hara banget gitu. Iya. Jadi ada suara gamelan setiap malam-malam tertentu gitu, dan ada pantangan bahwa gamelan itu tidak boleh diikuti gitu. Ternyata alasannya memang seperti itu ya. Apabila mungkin kita mengikuti terhanyut ke suara gamelan itu, nanti justru kita yang akan dijadikan tumbal ya. Iya, Padahal alhamdulillah. ini ya padahal ini perjanjiannya memang sebetulnya orangnya yang buat perjanjiannya pun sudah nggak ada ya. Iya. Tapi Jadi itu masih minta tumbal itu. masih minta tumbal nggak sampai akan ada hari ini berhentinya. gitu. Jadi Iya. kalau untuk yang bermain-main pesugihan itu memang dampaknya sangat ini ya, bukan hanya untuk si pelaku pesugihannya, tetapi untuk orang-orang yang justru tidak ikut melakukan pesugihan itu. Jadi ada Orang yang bisa dijadikan orang-orang yang tumbal tidak bersalah gitu. juga bisa Ada yang ikut ya. tidak sengaja
diambil untuk dijadikan tumbal, untuk jadi makanan mereka gitu. Jadi memang yang namanya pesugihan dimanapun ya pasti meminta hal seperti itu, dan itu tidak akan pernah terputus gitu. Oke sahabat Huru-Hara, itulah tadi penelusuran kita pada malam hari ini di gedung bekas pabrik rotan, dan puji Tuhannya kita udah bisa menguak misteri apa yang ada di tempat ini. Dan satu pesan dari kita, jauhilah pesugihan, karena sampai akhir zaman itu tidak akan pernah terputus ya. Dan kalau untuk bermain-main dengan iblis itu sangat membahayakan sekali, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk orang-orang yang justru tidak tahu menau tentang perjanjian yang dibuat oleh si pelaku pesugihan. Sekian dari kita untuk video malam hari ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan aku Immanuel, Teh Amel, dan Kang Agus pamit. See you on the next video. Dadah.